Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Nur Aziza akan menjelaskan materi tentang strategi loyalitas orientasi pelanggan pada kualitas layanan di pertemuan keempat. Di zaman modern saat ini, loyalitas pelanggan dianggap sebagai aset strategis yang paling berharga oleh suatu perusahaan. Karena kualitas pelayanan bukan sekedar tentang pelengkap operasional, melainkan buah komponen utama demi keberlangsungan organisasi ataupun perusahaan. Loyalitas pelanggan dalam kualitas layanan didefinisikan sebagai komitmen untuk membeli kembali atau berlangganan secara konsisten barang atau jasa di kemudian hari, meskipun ada pengaruh situasional yang dapat memungkinkan pelanggan tersebut untuk beralih. Maka dari itu, suatu perusahaan harus memberikan pelayanan semaksimal mungkin untuk memenuhi ekspektasi pelanggan sehingga kebutuhan dan keinginan mereka terpenuhi. Selanjutnya yaitu fondasi teoretis kualitas layanan dalam ekosistem bisnis. Dalam hal ini, kualitas layanan merupakan konstruk multidimensi yang mencerminkan penilaian menyeluruh pelanggan terhadap keunggulan suatu jasa. Tidak seperti produk yang sifatnya objektif, jasa bersifat subjektif karena melibatkan interaksi manusia, dan penilaian ini terbentuk karena adanya ekspektasi pelanggan belum menerima pelayanan dan perception pelanggan setelah atau sedang menerima layanan itu. Hasilnya, nanti pelanggan merasa puas dan kemudian kepuasan itu akan menjadi katalisator utama dalam terbentuknya loyalitas jangka panjang. Selanjutnya yaitu dimensi self-qual sebagai standar pengukuran. Model self-qual yang sebelumnya dikembangkan oleh para suraman dan teman-teman menyederhanakan kompleksitas interaksi layanan dalam 5 dimensi. Yang pertama yaitu keandalan atau reliability, yaitu memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan. Misalnya ketepatan waktu dan konsistensi layanan. Yang kedua yaitu daya tanggap atau responsiveness, yaitu keinginan staf untuk memberikan pelayanan yang terbaik, tanggap dan juga cepat terhadap keluhan pelanggan, serta membantu pelanggan saat mendapatkan kesulitan. Yang ketiga yaitu jaminan atau assurance, yaitu pengetahuan, kompetensi, dan kesopanan, serta dapat dipercaya. Dan yang keempat yaitu empati, yaitu menjalin relasi, komunikasi, dan pemahaman kebutuhan spesifik dan waktu layanan yang nyaman. Yang terakhir yaitu bukti fisik atau tangible, seperti penampilan, fasilitas, personel, serta lingkungan yang nyaman dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu mekanisme kausalitas, kualitas, pelayanan, dan juga loyalitas. Dalam hal ini, kualitas pelayanan dianggap sebagai pemicu untuk membentuk persepsi nilai dalam benak konsumen, seperti contoh studi kasus pada sektor perbankan dan retail, dengan variasi kepuasan 72,9% dan nilai pengaruh sebesar 0,910. Hasil dari interpretasi tersebut yaitu layanan yang tinggi tidak secara otomatis menghasilkan pelanggan yang loyal, akan tetapi harus dikonversikan menjadi kepuasan yang mendalam. Untuk selanjutnya yaitu analisis jalur permodelan struktural. Model struktural merupakan aliran pengaruh antar variabel. Berdasarkan data dari studi kasus industri kecantikan, model hubungan kausal tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut. Implikasinya, setiap peningkatan kualitas layanan akan memberikan dampak yang berurutan atau berkaitan yang dapat memperkuat loyalitas pelanggan melalui peningkatan kepuasan mereka terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu strategi orientasi pelanggan dalam budaya organisasi. Orientasi pelanggan menempatkan kepentingan dari pelanggan sebagai prioritas utama dalam setiap fungsi organisasi. Penerapan orientasi pelanggan yang efektif memerlukan transformasi budaya korporat, yaitu customer-centric culture. Budaya ini tentunya harus diinternalisasi oleh seluruh jajaran di organisasi. Langkah awal yang krusial adalah menetapkan visi yang jelas mengenai orientasi pelanggan dan mengkomunikasikan secara konsisten. Untuk selanjutnya yaitu metode dan tindakan orientasi pelanggan, yang dimana fokus utamanya adalah pada personalisasi, optimalisasi saluran dukungan, dan pemanfaatan umpan balik secara proaktif. Yang pertama yaitu mengukur kepuasan dan umpan balik pelanggan secara rutin dengan CSAT ataupun NPS. Yang kedua yaitu personalisasi layanan dengan memanfaatkan data CRM. Hal ini dapat membantu perusahaan merekomendasikan produk yang benar-benar relevan terhadap pelanggan. Dan yang ketiga yaitu optimalisasi multi-channel support, yaitu mendukung pelanggan secara cepat dan juga konsisten melalui beberapa saluran seperti email, telepon, chat, maupun media sosial. Dan yang terakhir yaitu pemberdayaan pelatihan karyawan. Selanjutnya yaitu model orientasi pasar, MKTOR, dan juga Markor. Model MKTOR dan Markor merupakan dua model orientasi pasar yang berbeda, namun saling melengkapi dalam memahami bagaimana organisasi harus merespon pasar. Yang pertama yaitu model MKTOR yang dikembangkan oleh Narver dan juga Slaver. Perspektif budaya Markor yang pertama itu orientasi pelanggan, yang kedua yaitu orientasi pesaing, dan yang ketiga yaitu koordinasi antar fungsi. Untuk model Markor yang dikembangkan oleh Kohli dan juga Jaworski memiliki tiga perspektif perilaku. Yang pertama itu intelligence generation atau biasa disebut pengumpulan informasi pasar yang luas.
Sedangkan intelligent dissemination yaitu menyebarkan informasi tersebut ke seluruh departemen. Dan yang terakhir yaitu responsiveness atau daya tanggap organisasi terhadap informasi. Dua model orientasi pasar ini, MKTOR dan juga Markor, memiliki dimensi perbandingan. Selanjutnya yaitu manajemen penanganan keluhan yaitu complaint handling. Dalam suatu organisasi atau perusahaan, kegagalan layanan merupakan bukan hal yang baru lagi dan tentunya tidak dapat dihindarkan. Keluhan pelanggan tidak seharusnya dianggap sebagai ancaman, melainkan peluang emas untuk menjalin hubungan dan menciptakan loyalitas antar pelanggan. Bila keluhan tidak ditangani dengan benar, maka akan menyebabkan konsekuensi ataupun masalah besar, seperti word of mouth yang negatif, dan begitupun juga sebaliknya. Selanjutnya yaitu digitalisasi personalisasi masa depan loyalitas. Penggunaan teknologi informasi, big data, dan juga AI memungkinkan perusahaan untuk memberikan kualitas pelayanan yang jauh lebih personal, responsif, dan juga efisien. Implementasi omnichannel retail di Indonesia, yaitu mengintegrasikan berbagai saluran online maupun offline untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang mulus. Seperti contoh perusahaan IKEA dan juga Telkomsel yang memiliki situs web dan juga pusat pelayanan fisik. Selanjutnya yaitu peran AI dan big data pada platform e-commerce. Algoritma AI dapat menganalisis perilaku pelanggan untuk menyajikan rekomendasi yang paling relevan terhadap pelanggan. Dan chatbot AI berperan krusial dalam menangani jutaan pertanyaan yang stimulan dalam waktu respon yang hampir seketika, memenuhi daya tanggap dalam standar kualitas pelayanan digital. Namun dalam hal ini menciptakan tantangan baru bagi perusahaan, yaitu soal keamanan data pelanggan. Selanjutnya yaitu studi kasus industri keunggulan layanan di Indonesia. Yang pertama yaitu BCA, di mana sistem pelayanan di sana tentunya yang ramah, budaya senyum, salam, dan sapa yang dilakukan secara konsisten menciptakan kenyamanan bagi nasabah. Yang kedua yaitu keandalan digital, seperti aplikasi BCA Mobile yang dapat mempermudah nasabah untuk melakukan transaksi dengan cepat. Yang terakhir yaitu transparansi informasi dan kemudahan akses bantuan. Yang kedua ada Gojek, yaitu memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan dan juga loyalitas. Yang kedua yaitu menciptakan respon positif yang signifikan terhadap pelanggan. Terakhir yaitu adanya ekosistem layanan yang luas seperti GoPay dan juga GoFood yang memberikan kenyamanan ekstra melalui satu pintu aplikasi. Yang terakhir yaitu ada Shopee, di mana menerapkan strategi personalisasi big data dengan menyajikan kampanye promosi dan rekomendasi produk yang terasa sangat pribadi bagi setiap individu. Yang kedua yaitu penggunaan AI dalam sistem pencarian. Yang kedua yaitu penggunaan AI untuk sistem pencarian pelanggan dengan platform berlangsung cepat dan juga solutif.